Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 10. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5604 masih ada master? Setelah dengan santai melenyapkan dewa peringkat 1, Chu Feng melihat sekeliling. Baru saja, siapa lagi yang menghina Zhu Tianhe? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, beberapa sosok segera berlutut di depan Chu Feng, dan suara memohon belas kasihan bergema. Tuanku, tolong maafkan saya. Tuanku, tolong maafkan saya. Orang-orang ini benar-benar kehilangan harga diri yang mereka miliki sebelumnya. Mereka semua adalah orang-orang yang rakus akan hidup dan takut akan kematian. Berlutut di tanah, mohon maafkan. Semuanya, apakah ada kesalahan? Saya dari Zhu Tianhe. Apakah kamu tidak memandang rendah orang-orang seperti aku? Mengapa kamu berlutut di depanku? Di mana martabatmu? Tanya Chu Feng. Tuanku, kami tahu kami salah. Kami adalah anjing yang memandang rendah orang. Kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Beberapa dari orang-orang itu ketakutan dan menangis, bahkan ada yang mulai memukuli diri sendiri. Agar tidak dibunuh oleh Chu Feng, mereka bahkan menyerahkan wajah mereka. Pergi dan menghilang dari pandanganku, kata Chu Feng. Dan begitu dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang itu segera bangkit dari langit dan dengan cepat menghilang ke dunia ini. Chu Feng tidak mempermalukan mereka. Bahkan jika mereka tidak ingin membunuh Shen Guangxuanya, Chu Feng bahkan tidak ingin berbicara dengan mereka. Karena di mata Chu Feng, mereka terlalu lemah, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya mengambil tindakan. Adapun pria paruh baya itu, dia pantas mati. Apa yang akan dia bunuh tadi adalah Shen Guangxuanya, dan Shen Guangxuanya benar-benar pantas mati. Tetapi mengapa Anda mengatakan bahwa pria paruh baya harus mati? Karena Chu Feng akan berpikir. Bagaimana jika bukan Shen Guangxuanya yang berdiri hari ini, tetapi orang lain dari Zhu Tianhe? Bagaimana dengan teman Chu Feng? Apa yang akan terjadi dengan itu? Nyatanya, mereka semua sama saja. Pria paruh baya ini tidak akan melepaskannya, dia akan membunuh. Di dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat dan yang kuat dihormati, kecuali ada orang kuat teratas yang menahan mereka, banyak orang benar-benar tidak menganggap serius kehidupan manusia. Mungkin jika Anda menyentuh seekor anjing yang dibesarkan oleh orang kuat, dia akan membunuh Anda di seluruh rumah. Hal semacam ini sangat umum. Dan prinsip Chu Feng adalah dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat bertemu dengan orang seperti itu. Jika Anda tidak mengambil nyawa orang lain, maka saya juga tidak akan mengambil nyawa Anda. Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu sudah berada di alam setengah dewa. Pada saat ini, Shen Guangxuanya berbicara, dan nadanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah lama tahu bahwa Chu Feng adalah bakat, jika tidak, dia tidak akan terlalu menargetkan Chu Feng saat itu. Tapi dia tidak menyangka Chu Feng akan membuat kemajuan besar dalam waktu sesingkat itu. Teman kecil, apakah kamu layak dipanggil? Chu Feng memandang Shen Guangxuanya dengan acuh tak acuh. Aku. Shen Guangxuanya hanya ingin menjelaskan. Bersenandung. Tapi tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah, dan saat berikutnya, Shen Guangxuanya berada jauh dari tempat dia berada sekarang. Datang ke tempat kosong. Di sini, hanya ada dua orang selain dia. Salah satunya adalah Chu Feng, dan dia juga mengenali yang lain sebagai putri kecil dari keluarga Long, Long Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu. Saat ini, mata Shen Guangxuanya menjadi lebih rumit. Meskipun basis kultivasinya sangat lemah, dia juga dapat mengatakan bahwa bukan Chu Feng yang membawanya ke sini, tetapi Long Xiao Xiao.
Dan Long Xiaoxiao tidak menyembunyikan kultivasinya saat ini, dan aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari Chu Feng sama sekali. Merupakan kejutan bagi Chu Feng untuk melangkah ke demigod. Dan Long Xiaoxiao bahkan lebih terkejut. Lagi pula, menurutnya, bakat Long Xiaoxiao jauh lebih rendah daripada bakat Chu Feng. Chu Feng, Shengguang Suanye, bisakah aku menanganinya? Long Xiaoxiao bertanya. Chu Feng mengangguk setuju. Dibandingkan dengan dia, Chu Feng juga merasa bahwa Long Xiaoxiao lebih memenuhi syarat untuk berurusan dengan Shengguang Suanye. Tapi setelah mendengar ini, Shengguang Suanye masih bisa melihat senyuman di wajahnya yang berlumuran darah. Aku benar-benar berpikiran sempit, dan aku hampir menghancurkan kalian berdua, bibit yang luar biasa. Melihat ke belakang sekarang, aku benar-benar pantas mati. Xiaoxiao, Chu Feng, aku pantas mati di tanganmu. Aku pantas mendapatkan apa yang pantas aku terima. Saat Shengguang Suanye berbicara, dia menutup matanya, siap untuk mati. Shengguang Suanye, ada baiknya kamu tahu bahwa kamu berpikiran sempit. Tapi Chu Feng dan aku bukan orang yang berpikiran sempit. Lembah suci, betapa membantunya kami, demi lembah suci, aku tidak akan mengambil nyawamu, karena aku menghormati keputusan lembah suci. Hari ini, aku membiarkanmu pergi. Jika kamu benar-benar ingin bertobat, maka kembalilah ke Zhu Tianhe dan terus terima hukuman dari lembah suci. Setelah menerima hukuman, ubah pikiranmu dan lakukan lebih banyak perbuatan baik untuk menebus dosa yang kamu lakukan di masa lalu. Tentu saja, jika kamu ingin terus melarikan diri, maka kamu dapat melarikan diri, dan aku tidak akan mempersulitmu, pergi saja. Long Xiaoxiao melambaikan tangannya, menandakan bahwa Shengguang Suanye bisa pergi. Mendengar kata-kata ini, Shengguang Suanye tidak dapat mempercayai telinganya. Apakah ini polanya? Adapun Chu Feng, dia tahu di dalam hatinya bahwa Long Xiaoxiao bukanlah orang yang berhati lembut. Kesan pertama yang diberikan Long Xiaoxiao kepada Chu Feng adalah bahwa dia adalah karakter yang bijaksana, cerdas, dan kejam. Dia tidak bodoh dan manis. Tentu saja, Chu Feng tidak bodoh. Dia tahu bahwa Long Xiaoxiao melepaskan Shengguang Suanye, tetapi dia tidak ingin mempermalukan Chu Feng. Lagi pula, hubungan antara Chu Feng dan Lembah Suci sangat bagus. Lembah Suci memang baik pada Chu Feng. Tidak hanya Long Xiaoxiao tidak akan membunuh Shengguang Suanye, bahkan jika Chu Feng ingin membunuhnya, dia akan menghentikannya. Oleh karena itu, Chu Feng tidak mengganggu keputusan Long Xiaoxiao. Lagi pula, bahkan jika Chu Feng membalas dendam, dia bukan orang yang berpikiran sempit. Chu Feng juga harus mengakui bahwa barusan Shengguang Suanye lebih baik mati daripada menghina perilaku Zhu Tianhe yang sangat membuatnya terkesan. Setidaknya saat berhadapan dengan orang luar, cahaya suci digantung di malam hari, menjaga tulang punggung dan martabat masyarakat Zhu Tianhe. Hanya untuk masalah ini, Chu Feng merasa bahwa bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Chu Feng, Xiaoxiao. Orang tua itu sudah lama menyesali perbuatannya. Ini benar-benar bukan karena kamu lebih kuat sekarang, tetapi karena kamu sudah menyesalinya sebelumnya. Saya terlalu berpikiran sempit, saya minta maaf kepada Anda, saya juga minta maaf kepada Zhu Tianhe, saya orang berdosa. Saya akan kembali dan mengambil hukuman saya dan menghadapi apa yang saya lakukan. Tapi aku punya satu permintaan lagi yang tidak berperasaan. Orang-orang di luar merasa bahwa tidak ada yang bisa membuka pintu masuk bela diri leluhur dari domain abadi 9 alam. Tapi prestasi kalian berdua saat ini harus bisa dibuka. Selama saya pergi, saya mendengar terlalu banyak hinaan terhadap Zhu Tianhe, dan menerima terlalu banyak tatapan menghina. Saya ingin melihatnya, untuk melihat mata mereka menatap Zhu Tianhe dengan kagum. Bisakah kamu,
bisakah kamu membiarkan aku menunggu sampai kamu membuka pintu masuk itu sebelum pergi? Shen Guangxuanya memohon dengan nada memohon. Chu Feng. Long Xiao menatap Chu Feng, ingin menuruti keinginan Chu Feng. Xiao memperjelas bahwa jika kami membiarkanmu pergi hari ini, kami tidak akan peduli kemana kamu pergi, kata Chu Feng. Terima kasih, terima kasih. Dua kata terima kasih, dengan suara tangisan, lalu dua baris air mata panas juga mengalir dari mata, menyatu dengan darah di wajah. Shen Guangxuanya, saya tidak akan pernah memimpikannya sebelumnya. Orang yang dapat membantu leluhurnya Wu Tianhe memulihkan harga dirinya akan menjadi orang yang telah dia rencanakan untuk disingkirkan sebelumnya. Untungnya, dia tidak melakukannya. Kalau tidak, dia akan benar-benar menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Xiao, saatnya pergi. Chu Feng memandang Long Xiao. Long Xiao mengangguk, dan senyum yang sangat cerah muncul di wajahnya saat ini. Dia sangat senang, bukan hanya karena dia akan menantang alam abadi 9 alam, pintu masuk seni bela diri leluhur. Lebih, karena rasa prestasi. Nyatanya, jika dia tidak membunuh Shen Guangxuanya, melihat Shen Guangxuanya meneteskan air mata penyesalan di depannya, dia merasa sangat segar. Dia ingin menjadi lebih kuat sehingga dia tidak terlempar terlalu jauh oleh Chu Feng. Tapi dia ingin menjadi lebih kuat, jadi kenapa tidak? Dan juga ingin melindungi orang yang dia sayangi. Setelah menjadi lebih kuat, Anda benar-benar bisa banyak berubah. Bahkan jika dia dulu bisa memanipulasinya sesuka hati, tembakan besar berpangkat tinggi. Sekarang, dia hanya bisa berlutut dengan rendah hati di depannya. Bahkan mereka yang pernah ingin membunuhnya akan meneteskan air mata saat melihat prestasinya, menyesali kebodohan mereka saat itu. Perubahan sikap orang luar terhadap diri sendiri semacam ini sebenarnya adalah hal yang paling menyegarkan setelah menjadi lebih kuat. Tapi tiba-tiba, gerbang pesona di pintu masuk zoo penuh dengan cahaya. Segera setelah itu, gerbang pesona berubah secara tak terduga. Awalnya adalah gerbang pesona, tetapi saat ini menjadi nyata, membentuk gerbang nyata. Apalagi fisik pintu yang semula terkunci, kini pintu perlahan terbuka. Dan saat berikutnya, suara yang dalam juga datang dari wilayah abadi 9 alam. Orang pertama yang membuka pintu adalah dari Zhu Tianhe. Pada saat ini, setiap orang memiliki ekspresi yang kompleks. Dan Chu Feng dan Long Xiao juga saling memandang, sedikit bingung. Pintu masuk zoo dibuka. Tapi Chu Feng dan Long Xiao jelas masih harus turun tangan? Mungkinkah masih ada master? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.